솔직히 얘기해서 일찍 나왔으면 더 행복하고 좋겠지만 현재로서는 그런 부분에 대해서 1%도 생각하고 있지 않습니다. Hadapi timnas Indonesia malam ini, nasib Jepang juga berada di ujung tanduk. Warganet meminta Sintayong memainkan Ramadan Sananta malam ini kontra Jepang. Nova Arianto beri jawaban monohok. Tak ingin ambil resiko, Sintayong akan turunkan formasi yang berbeda dari dua laga sebelumnya. Jepang kontra Indonesia. Bek Arsenal ini beri dukungan ke timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 malam ini. Seperti halnya skuad Garuda, Samurai Biru juga berada dalam posisi di ujung tanduk. Jepang jadi tim dengan peringkat FIFA tertinggi saat Piala Asia digelar. Jepang bisa duduk di posisi ke-17 dunia dan jadi satu-satunya negara Asia di jajaran 20 besar. Namun nyatanya Jepang tidak tampil meyakinkan di dua laga gelaran awal Piala Asia. Jepang baru meraih 3 poin dari kemenangan 4-2 atas timnas Vietnam. Sedangkan ketika bertemu Irak, Jepang kalah dengan skor 1-2. Dengan kondisi 3 poin di tangan, posisi Jepang sejatinya juga hampir serupa dengan timnas Indonesia. Mereka tidak dalam posisi sudah menggenggam tiket 16 besar ketika duel di laga terakhir akan digelar. Posisi Jepang, begitu juga timnas Indonesia, semakin sulit karena Suriah dan Palestina sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar dengan merebut 2 slot peringkat 3 terbaik. Hal itu berarti jika Jepang kalah dari timnas Indonesia, posisi mereka akan dalam situasi benar-benar kritis. Mereka hanya bisa berharap hasil dari pertandingan terakhir di Grup E dan juga Grup F. Apalagi dengan kondisi 3 poin di tangan, hal tersebut tidak cukup membuat Jepang bakal tenang. Kondisi itu membuat Jepang dipastikan bakal menurunkan kekuatan terbaik. Kaoru Mitoma yang masih disimpan di dua laga awal lantaran sedang pemulihan cedera pun diprediksi bakal main melawan timnas Indonesia. Sedikit perbedaan dengan timnas Indonesia, Jepang bisa mengunci posisi runner-up bila bermain imbang kontra Indonesia. Hal ini lantaran Takumi Minamino dan kawan-kawan unggul selisih gol atas skuad Garuda. Warganet melontarkan permintaan kepada Nova Arianto. Asisten pelatih timnas Indonesia itu diminta untuk mendesak Sintayong mengubah susunan pemain untuk laga kontra Jepang. Warganet dengan akun Instagram @ardi_af meminta Nova dan timnas Indonesia untuk mengubah susunan pemainnya demi menghadapi timnas Jepang, termasuk memainkan Ramadan Sananta. Sananta belum pernah sekalipun bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Penyerang asal Persis Solo itu selalu terpental dari daftar 23 pemain. Belakangan nama Sananta disebut mengalami masalah pada kebugarannya hingga kalah bersaing dengan Rafael Struijk, Hoki Caraka, hingga Dimas Derajat di lini depan timnas Indonesia. Selain itu, akun tersebut juga menyarankan Jordi Amat untuk tidak diturunkan kontra Jepang jika memakai masker pelindung wajah buntut patah tulang hidung. Netizen itu masih mendesaknya untuk meneruskan tuntutannya tersebut kepada sang pelatih kepala Sintayong. Silakan memberikan masukan yang positif, bukan menggurui. Karena pastinya, di luar orang yang tidak tahu kenapa si pemain tidak diturunkan dan taktik apa yang akan dipakai pelatih. Jadi berikan doa yang terbaik agar timnas Indonesia berprestasi. Jelas Nova Arianto. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak akan mengambil resiko dalam menurunkan pemain-pemainnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu pasti akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Dalam laga malam ini kontra Jepang, Sintayong tidak akan membuat tim asuhannya bermain bertahan atau menerapkan strategi parkir bus. Hal ini karena Jepang mengincar kemenangan sehingga timnas Indonesia pun pasti akan tampil menekan juga. Untuk itu, dalam laga menghadapi tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut, timnas Indonesia diprediksi bakal menampilkan skema 3-4-3.
Penerapan skema ini sebelumnya berjalan dengan baik saat melawan Vietnam. Oleh karena itu, Sintayong diperkirakan akan tetap mempercayakan Hernando Ari menjaga gawang skuad Garuda. Kemudian Hernando akan dibantu oleh 3 bek kuat. 3 pemain belakang yang akan membantu menjaga pertahanan, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan juga Justin Hubner. 3 pemain keturunan Indonesia ini tampil bagus saat menghadapi timnas Vietnam. Mereka tidak hanya bagus dalam bertahan, tetapi baik Sandy Walsh maupun Justin Hubner juga beberapa kali ikut membantu serangan. Oleh karena itu, Sintayong bakal tetap mempercayakan mereka menjaga lini belakang timnas Indonesia. Kemudian ada nama Asnawi Mangkualam yang akan mengisi posisi wingback kanan. Sementara itu untuk posisi wingback kiri, sepertinya nama Sain Patinama akan mendapatkan kepercayaan menggantikan Pratama Aran. Walaupun Sain Patinama tidak dimainkan dalam 2 laga melawan Irak dan juga Vietnam, sepertinya Sintayong bakal memberikan kepercayaan kepada pemain keturunan Semarang tersebut. Kemudian untuk posisi tengah tentu saja ada nama Egy Maulana Fikri dan Ivar Jenner. 2 pemain ini bakal mempermudah aliran permainan timnas Indonesia untuk menyerang. Untuk lini depan, Sintayong tidak akan melakukan perubahan besar. Pasalnya, 3 pemain depan tim Merah Putih yakni Marcelino Ferdinand, Yakob Sayuri, dan Rafael Struijk bisa bermain bersama-sama dengan baik. Meski timnas Indonesia sudah menumbangkan timnas Vietnam di laga sebelumnya, namun pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu optimistis bisa melumpuhkan timnas Garuda di laga pamungkas malam nanti. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu dalam hal ini menegaskan ia dan seluruh pemain akan fokus penuh untuk bangkit dari kekalahan melawan Singa Mesopotamia dan meraih 3 poin melawan timnas Garuda. Sementara itu, bek Jepang yang bermain untuk Arsenal Takehiro Tomiyasu mengakui laga melawan Indonesia nanti tidak akan berjalan mudah. Tomiyasu mengatakan hal ini karena di pergelaran besar seperti Piala Asia tidak ada laga yang mudah dijalani. Meskipun Indonesia merupakan tim dengan peringkat FIFA kedua terbawah yang terus serta pada kejuaraan sepak bola, malam ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Tidak ada pertandingan yang mudah di Piala Asia. Kami harus belajar dari kesalahan saat melawan Irak. Indonesia memiliki segalanya untuk diperjuangkan, jelas Tomiyasu.